klinik tahun 2015 dan spesialisnya lulusnya tahun 2017 di Universitas Jaya, dokter ya. Oke, saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Raksa Banda Aceh dan merupakan Ketua Divisi Komunikasi di Aceh Peduli Asli. Ya, dokter. Jadi hari ini sesuai janji kita akan berbicara sedikit mengenai atau bincang-bincang sedikit ya mengenai nutrisi pada ibu hamil dan menyusui, dokter. Nah, jadi bersama kami ini sudah ada beberapa penanya yang sudah kita rangkum sebelumnya, ya. Jadi kita sudah membuka pendaftaran pertanyaan, ya. Jadi ibu-ibu ada yang sudah bertanya ke kita sebelum sesi live ini berlangsung. Ya, dokter, langsung saja ya kita berbicara atau diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir ke kami. Oke. Ya, dokter, suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Oke, sip. Bisa, dokter. Bisa ya, oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan, dokter. Apakah benar porsi makan ibu hamil harus seperti makan untuk 2 orang, dokter? Bagaimana itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah memperkenalkan saya. Jadi kita mulai aja diskusinya tentang nutrisi pada ibu hamil hari ini. Dimulai tadi dengan pertanyaan pertama ya. Itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan atau sering kita dengar. Apakah benar ibu hamil itu harus makan untuk porsi 2 orang seperti itu ya? Jadi memang kalau ibu hamil itu memang dia butuh kebutuhan nutrisinya itu lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Dia mengalami peningkatan kebutuhan nutrisi dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil gitu. Kenapa? Karena ibu hamil itu dia kan sedang ada janin yang berada di dalam kandungannya. Janin itu kan dia tumbuh dan berkembang. Kemudian badan ibu hamil ini juga mempersiapkan untuk menerima janin, mempersiapkan untuk menyusui nanti. Jadi banyak terjadi perubahan fisiologi di situ. Nah, kebutuhan nutrisi yang meningkat itu adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian untuk memfasilitasi perubahan fisiologi ibu pada ibu hamil yang terjadi itu. Itulah sebabnya kenapa ibu hamil membutuhkan nutrisi atau kebutuhan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil seperti itu. Tapi apakah kebutuhannya hampir sampai mencapai harus memberikan makan 2 orang seperti itu ya pertanyaannya. Nah, kalau misalnya dikatakan untuk 2 orang sebenarnya tidak juga gitu, karena kalau memberikan makan 2 orang artinya itu porsi makan seperti makan orang dewasa tapi dikali 2 gitu. Sementara sebenarnya kebutuhan gizi energi ibu hamil selama hamil dia hanya butuh sekitar 300 kalori gitu. Jadi 300 kalori itu terdiri dari komposisinya karbohidrat, protein, lemak tentunya, dan vitamin dan mineral. Juga banyak kebutuhan vitamin dan mineral yang meningkat di situ gitu. Jadi total kebutuhannya adalah sekitar 300 kalori. Karbohidrat itu juga meningkat kebutuhannya karena kita tahu karbohidrat itu merupakan sumber energi baik bagi ibu maupun janinnya. Kemudian protein juga penting, itu ada tambahan sekitar 20 gram per harinya untuk karena 70% protein itu digunakan untuk pertumbuhan janin. Dia diperlukan untuk pembentukan plasenta, kemudian untuk pembentukan cairan ketuban, kemudian sebentar maaf. Ini sepertinya ada ini ya, gambar saya kurang jelas ya? Iya, gambarnya agak blur, dok. Agak blur, mungkin karena koneksi. Oke, sebentar. Oke, clear. Oke, udah ya? Oke? Udah, oke. Oke. Sorry, terpotong tadi ya. Jadi tadi lemak juga kebutuhannya meningkat pada ibu hamil gitu. Jadi 300 kalori itu terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Lemak yang kebutuhannya meningkat pada ibu hamil ini terutama ada lemak omega 3 yang kita sering dengar EPA dan DHA. Karena ini merupakan asam lemak esensial yang digunakan untuk perkembangan otak dan penglihatan janin seperti itu.
Nah, jadi sebenarnya kebutuhannya hanya lebih tinggi 300 kalori dibandingkan wanita yang tidak hamil. Jadi kalau misalnya ditanyakan 300 kalori itu sebanyak apa sih dok gitu? Sebanyak apa harus ditambahkan untuk ibu hamil supaya kebutuhan nutrisinya tercukupi gitu ya. Jadi kalau gampangnya 300 kalori itu setara dengan misalnya yang paling sering kita temukan bubur kacang hijau. Satu porsi bubur kacang hijau sudah dengan santan dan sedikit gula merah ditambah dengan satu butir telur. Itu setara dengan 300 kalori. Jadi kalau misalnya dikatakan ibu hamil harus makan untuk 2 orang, itu jelas keliru karena itu sudah terlalu banyak. Karena kalau ibu hamil makan terlalu banyak, berat badannya naik terlalu banyak juga itu tidak baik gitu. Jadi semua yang berlebihan memang nggak pernah bagus gitu ya. Jadi memang harus yang cukup aja gitu. Oke. Mohon diulang dok, tadi agak terputus. Tadi 300 kalori itu setara dengan satu piring nasi. 300 kalori itu setara dengan satu porsi bubur kacang hijau yang lengkap dengan santan dan santan sedikit dengan gula merah sedikit ditambah satu butir telur gitu. Oke. Ya, itu setara dengan 300 kalori. Jadi supaya ada bayangan 300 kalori itu sebanyak apa tambahannya gitu. Ya. Jadi kira-kira setara dengan porsi makan bubur kacang hijau tadi. Contohnya salah satu contoh. Itu tambahannya ya dok ya? Ya, tambahannya betul. Ya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya bukan seperti porsi 2 kali orang dewasa gitu dok ya, tetapi 1 kali orang dewasa tambah dengan 1 porsi yang 300 kalori tadi setara dengan bubur hijau tambah santan sedikit tambah telur ya. Iya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, jadi ada ibu menyusui yang nanya, kenapa ibu menyusui itu jadi sering lapar dok? Nah kira-kira kalau beliau makan paling dibutuhkan atau apa, karbohidratnya kah, proteinnya kah, atau lemaknya atau apa gitu dok? Ya, jadi memang sering sekali kita dengar ibu menyusui itu cenderung merasa sangat lebih mudah lapar. Setiap habis menyusui itu akan muncul rasa lapar yang lebih lapar dari ketimbang pada saat dia hamil gitu ya. Jadi sama dengan ibu hamil, ibu menyusui itu juga kebutuhan energinya meningkat dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil atau tidak menyusui. Bahkan pada saat menyusui kebutuhan energinya itu dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan ibu hamil. Kalau ibu hamil tadi butuh sekitar 300 kalori, sementara pada ibu menyusui itu kebutuhannya bisa mencapai 500, bahkan bisa sampai 700 kalori. Range-nya 500 sampai 700 kilokalori gitu. Kenapa? Karena ibu hamil ini kan ibu menyusui dia memproduksi ASI. ASI yang kita keluarkan itu, ASI yang kita produksi itu kan komposisinya lengkap. Karena kan dia zat gizi yang kita berikan untuk bayi kan. Di situ dia ada karbohidrat, protein, dan lemak komposisinya. Nah, tentu saja karbohidrat, protein, dan lemak yang kita keluarkan ini mengandung energi gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata ibu produksi ASI ibu itu sehari sekitar taruhlah misalnya 800 ml per hari dengan kandungan kalori ASI yang sekitar 67 sampai 70 kilokalori per 100 ml, maka artinya setiap hari ibu mengeluarkan energi sebanyak sekitar 560 kilokalori. Jadi sangat-sangat tidak heran kalau setelah menyusui itu ibunya akan lapar karena dia mengeluarkan energi segitu banyak 500 kalori setiap dia menyusui gitu. Jadi sangat-sangat wajar kalau misalnya ibu menyusui itu merasa jadi lebih mudah lapar gitu karena saking banyaknya. Itulah tadi sebabnya kenapa dia membutuhkan kalori yang lebih tinggi 500 kalori karena segitulah yang dia keluarkan ekstra pada saat dia memproduksi ASI gitu, dia mengeluarkan ASI gitu. Nah, kalau untuk makanan apa yang penting untuk dikonsumsi, itu sebenarnya semuanya penting. Jadi tidak ada yang di antara komposisi zat makro itu antara karbohidrat, protein, lemak, salah satunya yang lebih penting tidak, karena tiga-tiganya penting. Karena komposisi ASI kan terdiri dari tiga-tiganya juga gitu. Jadi semuanya harus dicukupi dalam jumlah yang seimbang gitu. Komposisinya harus dalam jumlah yang seimbang seperti itu. Oke, jadi tiga-tiganya penting gitu ya. Ya, oke, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi ini yang ditanyakan adalah apakah benar ya ketika seseorang itu menyusui ya atau menyusui itu dapat menurunkan berat badan? Ya. Benar nggak tuh dok? Mitos atau fakta? Ya, itu fakta ya. Jadi itu fakta. Okay. Jadi memang secara teori memang dikatakan ibu menyusui itu akan
dengan sendirinya berat badannya turun, bahkan bisa sampai setengah sampai 1 kilogram per bulannya kalau ibunya menyusui, apalagi secara eksklusif ya gitu. Anaknya diberikan full ASI itu secara teori memang dapat menurunkan setengah sampai 1 kilogram per bulan berat badan ibunya turun. Kenapa? Karena gini, pada saat hamil kan ada kenaikan berat badan ibu hamil yang terjadi. Jadi sekitar 2 sampai 5 kilogram itu ditumpuk dalam bentuk cadangan lemak pada ibu hamil. Jadi kenaikan berat badan ibu hamil itu ditumpuk dalam bentuk cadangan lemak yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan masa menyusui gitu. Nah, jadi cadangan lemak inilah yang digunakan pada saat dia sudah melahirkan, bayinya sudah keluar, cadangan lemaknya kan otomatis masih tertinggal di dalam bayi. Nah, cadangan lemak inilah yang digunakan sebagai bahan utama untuk membentuk salah satu bahan utama untuk membentuk produksi ASI seperti itu. Jadi cadangan lemak yang tadi digunakan itu otomatis lama-kelamaan dia akan habis. Itulah sebabnya berat badan ibunya bisa turun 0,5 sampai 1 kilogram per bulan seperti itu. Kalau misalnya kasusnya ada ibu menyusui yang berat badannya justru tidak turun pada saat dia menyusui ASI eksklusif, artinya terjadi asupan energi yang lebih banyak daripada yang keluar gitu. Kalau misalnya dia lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, otomatis berat badan tidak akan turun. Tapi kalau misalnya yang keluar lebih banyak ketimbang yang masuk, pasti berat badannya akan turun gitu. Logikanya seperti itu. Dengan kata lain, ibu menyusui juga butuh olahraga ya dok ya? Betul. Ya, sangat butuh olahraga. Ya? Ya, betul. Oke, dok, jadi ada yang bertanya juga tadi, lantas kalau ibu menyusui itu sudah kurus, apakah akan berpengaruh terhadap produksi ASI-nya? Apakah lantas produksi ASI-nya itu akan turun juga gitu? Ya, jadi sebenarnya tidak ya. Kalau dari berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca, status gizi ibu misalnya kayak seperti berat badannya, kemudian persentase komposisi lemak tubuhnya, indeks massa tubuh ibunya itu tidak mempengaruhi jumlah ataupun kualitas ASI gitu. Jadi rasanya sangat tidak adil kalau misalnya ada ibu yang di Afrika sana misalnya dengan kondisi yang dia badannya kurus, kekurangan makan, kemudian dia jadi tidak bisa memberikan ASI yang berkualitas. Rasanya itu sangat tidak adil gitu. Tapi memang tidak berpengaruh. Ternyata dibuktikan secara penelitian bahwa kalau ibunya kurus tidak berarti ASI-nya jadi tidak berkualitas dan sedikit gitu. Tidak. Jadi itu sangat tidak ada hubungannya seperti itu. Biarpun ibunya kurus, biarpun mungkin indeks massa tubuhnya kurang, misalnya ibunya gizinya kurang, ASI yang diproduksi tetap akan berkualitas karena apapun ASI yang diproduksi oleh ibu itu sangat mengikuti kebutuhan bayinya gitu kan. Jadi pasti tetap akan berkualitas dan tetap ASI yang paling baik diberikan kepada ibu meskipun bagaimanapun kondisi status gizi ibunya gitu. Jadi tidak berhubungan, tidak usah khawatir gitu seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir kurus ya, karena itu tidak akan produksi ASI ya. Tapi saya rasa jarang ada ibu menyusui yang khawatir kalau ada turun berat badannya. Pasti senang ya biasanya. Oke, dok. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana jadi berkembang di masyarakat sekarang itu kalau ibu hamil, ibu menyusui ya, terus menyusuinya makan, maka apapun yang dia makan akan berpengaruh terhadap terhadap ASI-nya, misalnya makan pedas, makan yang bersantan. Apa itu benar, dok? Oke, jadi itu banyak ini ya mitos ya yang beredar di masyarakat. Biasanya kita dapat itu turun temurun dari orang-orang kita sebelumnya gitu. Jadi katanya kalau ibu menyusui tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan yang bersantan, nanti anaknya masuk angin gitu-gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu mitos. Ya itu mitos. Jadi sebenarnya kalau apa yang dikonsumsi, makanan apa yang dikonsumsi oleh ibu itu tidak otomatis mempengaruhi ASI gitu. Jadi misalnya ibunya makan pedas, apakah otomatis ASInya akan pedas seperti itu? Jadi enggak sesederhana itu kalau misalnya ibunya makan pedas terus ASInya ikut pedas gitu, enggak. Jadi itu hanya mitos. Tapi memang kalau misalnya khusus untuk kondisi makanan pedas ini, jadi dalam cabai itu terdapat zat yang namanya capsaicin.
Nah, si capsaicin ini dia kalau misalnya ada bayi yang sensitif terhadap capsaicin, itu bisa saja dia bereaksi atau jadi rewel gitu. Jadi prinsipnya sih ibu hamil itu tidak ada pantangan, ibu menyusui tidak ada pantangan makanan apa-apa. Boleh, semuanya boleh dimakan. Duren sekalipun, tuh sering saya dapat pertanyaan, ibu menyusui boleh makan duren nggak sih gitu ya? Boleh, duren sekalipun boleh dimakan dalam jumlah yang cukup, maksudnya tidak berlebihan. Silahkan dinikmati, dibatasi dan diamati reaksi bayinya gitu. Apakah kalau misalnya, jadi kita lihat juga, karena kan bayi kan beda-beda. Ada bayi yang